kurang orangnya. Orangnya kurang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kak Listia Novianti selaku kakak mentor petik pada kesempatan kali ini serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di Google Meet ini dengan sehat walafiat. Dan tak lupa juga salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yaitu Adinul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya Afifah Radatul Ais sebagai moderator yang akan memandu bagaimana diskusi kita pada hari ini. Dengan topik yang akan kita bahas adalah potensi ekonomi Nusa Tenggara dengan anggota kelompok Nadia Ulul Asmi, Rizky Aprilianto, Silvi Permatasari, Mas Nining Cusof, Imrotin Nabila, Zaki Amiruddin, Meilinda Abel Kristanti, dan Saufil Musyafiroh. Sebelum diskusi dimulai, saya akan membacakan bagaimana rangkaiannya. Pertama, pembukaan, 2 penyajian materi, 3 penutup. Rangkaian yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan rangkaian yang kedua yaitu penyajian materi. Penyajian pemateri yang pertama adalah Nadia Ulul Asmi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang Nusa Tenggara Timur atau NTT. Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindu di sebelah selatan, Timur Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, yang sebagian pulau tersebut tidak berpenghuni. 5 pulau besar di NTT dikenal dengan nama Flabamorata yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timur, Alor, dan Lembata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil. Ini resmi menjadi provinsi pada tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1958. Dalam peraturan tersebut, NTT dipecah menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Bali. Pada awal diresmikan NTT menjadi provinsi, menjadi administrasi NTT terdiri atas 12 daerah kabupaten atau kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019. Wilayah administrasi NTT terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota. Satu-satunya kota di NTT yaitu Pulau Kupang, ibu kota Provinsi NTT yang berada bagian barat Pulau Timur. Provinsi dengan Satwa Etnik Komodo ini memiliki luas wilayah darat seluas 47.931,54 km persegi. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah populasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 5.325,566 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 111 jiwa per kilometer persegi. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, terutama dengan resiko jenis kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 sebesar 98,19%. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya silakan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji pertama. Sekarang kepada penyaji yang kedua yaitu Saudara Rizky Apriliantito. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Mohon maaf, Tito sepertinya keluar dari forum. Rizky Aprilian Tito, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang investasi daerah. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi alam yang luar biasa dan menarik masuknya investasi dari para investor. Keindahan alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat sektor pariwisata menjadi sektor investasi tertinggi, terutama dengan dijadikannya Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia. Selain sektor pariwisata, berikut merupakan peluang investasi yang sudah dan akan sedang dikembangkan di Provinsi Kepulauan ini. 1. Produksi garam berkualitas di Kota Kupang. Kedua, pembangkit tenaga surya di Pulau Alor, Sumba, Flores, Timor, dan Rote. Yang ketiga, pusat pelelangan internasional di Kabupaten Belu, Timor Barat, perbatasan RI dan RDTL. Keempat, pengembangan panas bumi di Pulau Flores. Kelima, properti pusat perdagangan dan bisnis di Kota Kupang. Keenam, budidaya mutiara. Sekian cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyajian materinya. Selanjutnya, penyajian materi yang ketiga yaitu Silvi Permatasari, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan tentang strategi pemerintah provinsi untuk mendorong pemerintah kota dan kabupaten untuk menyelaraskan RPJMD-nya dengan indikator-indikator TPB. Praktik TPB. TBP 6, Water Credit. Water Credit adalah inovasi berupa kredit mikro untuk mendanai peningkatan akses air dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi NTT. Sekaligus juga memberikan modal kepada masyarakat untuk dapat berwirausaha agar dapat membayar cicilan kredit tersebut. Dengan cara ini, maka diharapkan dapat mengatasi kesenjangan yang cukup besar antara ketersediaan air bersih dan sanitasi layak, yang berimbas pada tingginya stunting di Provinsi NTT. Terima kasih dari saya. Oh, lagi ya. Lendeura. Lendeura adalah konsep kearifan lokal yang memandang bahwa hutan adalah jembatan hujan. Jika hutan terjaga dengan baik, maka akan menjembatani keberlangsungan hujan yang mendukung seluruh komponen kehidupan. Konsep Lendeura berupaya untuk mengurangi degradasi sumber daya hutan, air, dan tanah melalui pengaturan pemanfaatan sumber daya tersebut melalui kesepakatan adat yang disebut Rotu. Lendeura sendiri diterapkan di hutan lindung Gunung Yawila, Sumba, Baradaya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada pemateri yang keempat yaitu Mas Nining Cusoh. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan TBM 4 Program Inovasi. Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia atau Inovasi merupakan program kemitraan antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa sekolah di Indonesia, terutama dengan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Berbagai program rintisan atau kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini seperti literasi dasar, membaca di kelas awal, perpustakaan ramah anak, bahasa ibu sebagai bahasa pengantar di kelas awal, kepemimpinan dalam pembelajaran, guru baik, dan pendidikan inklusif. Program berskala nasional ini telah diimplementasikan di Provinsi NTT sejak 2017
dengan dilaksanakannya berbagai program rintisan di Pulau Sumba, Provinsi NTT. Pelaksanaan program inovasi di Pulau Sumba dinilai berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar, sehingga diharapkan agar program ini dapat dilaksanakan di 17 kabupaten atau kota lainnya di Provinsi NTT. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyajian materinya. Selanjutnya kepada penyaji yang kelima yaitu Imrotin Nabilah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang terdiri dari 2 pulau besar, yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta 279 pulau kecil lainnya, di mana 44 pulau diantaranya merupakan pulau berpenghuni. Secara keseluruhan, NTB memiliki luas total mencapai hingga 153,20 km persegi. 2 pulau besar yang ada di NTB yakni Pulau Lombok memiliki luas sebesar 4.738,7 km persegi, sedangkan Pulau Sumbawa memiliki luas yang lebih besar yakni mencapai hingga 15.414,5 km persegi. Diketahui bahwa Provinsi NTB memiliki total sebanyak 16 gunung yang tersebar di kedua pulau, yakni 7 gunung di Pulau Lombok dan 9 gunung lainnya berada di Pulau Sumbawa. Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi di Pulau Lombok dengan ketinggian mencapai 3.726 mdpl. Di sisi lain, Gunung Tambora adalah gunung paling tinggi di Pulau Sumbawa yang memiliki ketinggian mencapai hingga 2.851 mdpl. Keseluruhan gunung yang berada baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa merupakan gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini. Bahkan sejak beberapa tahun terakhir, Gunung Rinjani menunjukkan peningkatan aktivitas yang signifikan, diikuti oleh terjadinya sejumlah erupsi tingkat kecil hingga berskala medium yang berimbas pada kawasan di sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyajian materinya. Selanjutnya kepada penyaji yang keenam yaitu Zeki Amiruddin, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Imrotin Nabilah. Jadi saya akan melanjutkannya. Dari segi administratif, ibu kota Provinsi NTB terletak di Pulau Lombok, tepatnya berada di wilayah administratif Kota Mataram. Provinsi ini terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, serta 116 kecamatan dan 1.141 kelurahan atau desa. 2 kota yang dimaksud yakni Kota Mataram yang merangkap sebagai ibu kota provinsi dan kota lainnya, yakni Kota Bima yang secara geografis terletak di Pulau Sumbawa. Secara kependudukan, dengan berbasis pada NTB dalam angka pada tahun 2015 yang mencantumkan data proyeksi penduduk tahun 2010 hingga 2020. Diketahui bahwa penduduk NTB pada tahun 2015 mencapai hingga 4.835.577 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki dengan jumlah 2.345.811 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 2.486.766 jiwa. Penduduk perempuan menurut data merupakan penduduk dengan komposisi terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana persebaran penduduk terbesar terletak di Kabupaten Lombok Timur. Sejak beberapa tahun terakhir, penduduk berusia 0 hingga 4 tahun merupakan penduduk dengan komposisi terbanyak di NTB. Jika dikategorikan berdasarkan kelompok umur, bahkan hingga mencapai angka 506.430 jiwa. Sebaliknya, penduduk usia 65 tahun ke atas merupakan kelompok umur dengan jumlah komposisi yang kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah penduduk usia produktif di Nusa Tenggara Barat terbilang cukup seimbang dikarenakan proporsionalnya angka mortalitas di NTB. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih atas penyajian materinya. Selanjutnya, kepada penyaji yang ketujuh, yaitu Mailinda Abel Kristanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari pemateri sebelumnya, yaitu dari segi perekonomiannya. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan kondisi yang memiliki perkembangan pesat dalam hal ekonomi maupun pembangunan daerah. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah Provinsi NTB terus menggiatkan upaya peningkatan investasi, baik investasi dalam negeri, PMDN, maupun investasi asing, PMA, melalui sejumlah strategi-strategi yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, maupun dengan pembentukan sejumlah kebijakan daerah yang pro-investasi. Melalui pelaksanaan strategi guna meningkatkan investasi tersebut, produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi NTB pada tahun 2013 meningkat hingga mencapai hingga 56,2 triliun, di mana angka tersebut terhitung mengalami peningkatan sebesar 13,28%. Dari total PDRB tersebut, 55,58% dialokasikan untuk konsumsi masyarakat, sedangkan 29,15% dialokasikan untuk investasi daerah. Setiap tahunnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB tergolong stabil dengan terus bernilai positif. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi bernilai positif dengan surplus sebesar 5,69%. Sejauh ini, perekonomian maupun investasi di NTB masih didominasi sektor primer yakni pertanian dan pertambangan, dengan rincian kontribusi pertanian sebesar 26,15% dan pertambangan sebesar 18,58%. Jika dianalisis dari distribusi PDRB menurut lapangan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat, PDRB didistribusikan pada sejumlah sektor. Sektor-sektor yang dimaksud antara lain sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, sektor pariwisata, baik hotel maupun restoran, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, air bersih, sektor pembangunan, angkutan, dan komunikasi, pertanian, jasa-jasa, keuangan, persewaan, serta jasa perusahaan. Mungkin dari itu, sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyajian materinya. Selanjutnya kepada penyaji yang terakhir, yaitu Saufil Musafirah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mailinda Abel. Sebagian besar PDRB pada tahun 2013 didistribusikan pada sektor pertambangan dan penggalian, kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel maupun restoran. Alokasi PDRB lainnya didistribusikan dalam jumlah kecil pada sektor-sektor seperti industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, bangunan, angkutan, dan komunikasi, pertanian, jasa-jasa hingga keuangan, persewaan, maupun jasa perusahaan. Ditinjau dari segi pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terhitung cukup stabil pada kisaran angka 4,9 triliun setiap tahunnya. Pada tahun 2014, nilai ekspor Provinsi NTB bahkan terhitung mencapai angka hingga 4,96 triliun. Sedangkan nilai impornya berada pada angka 2,98 triliun pada tahun yang sama. Angka ini menunjukkan seimbangnya neraca perdagangan di Provinsi NTB, terlebih jika menitikberatkan pada nilai ekspor yang jauh lebih besar pada nilai impor daerah. Angka ini
juga merupakan pencapaian yang besar bagi daerah yang menunjukkan besarnya komitmen dan upaya pemerintah serta perangkat daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Provinsi NTB. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di NTB juga ditinjau dari pertumbuhan industri, baik industri formal maupun industri non-formal. Pada tahun 2013, industri formal di NTB terhitung mencapai 11.688 perusahaan dengan investasi sebesar 324 triliun. Sedangkan industri non-formal mencapai hingga sebanyak 73.422 triliun dengan investasi sebesar 164 triliun. Next. Setiap tahunnya. Jumlah perusahaan dan investasinya di NTB semakin meningkat seiring dengan terus meningkatnya angka produksi dari setiap perusahaan terkait. Di sisi lain, dengan meningkatnya jumlah perusahaan dan investasinya di NTB, jumlah tenaga kerja yang direkrut juga terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan efek yang positif karena melalui meningkatnya rekrutmen tenaga kerja tersebut dapat mengurangi angka pengangguran di NTB. Dan di sisi lain juga sangat efektif untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat. Ditinjau dari sektor usaha, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di NTB terdiri dari sejumlah sektor usaha seperti sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan, tanah dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas semua penyajian materi yang telah teman-teman lakukan. Dan demikian tadi adalah akhir dari, dan sekarang adalah akhir dari diskusi kita dari kelompok 13. Dan kita memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun omongan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, saya persilahkan untuk on cam. Ayo teman-teman on cam. Sudah? Sudah atau belum? Nggak dihitung. 1, 2, 3. Itu. Di apa ini? Di screen ta? Saya minta tolong di screen ya. Screenshot ya. 3, 2, 1. Udah.